Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Putri Viandini, mahasiswi dari Universitas Siber Asia yang akan menjelaskan mengenai jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya. Soal yang saya pilih adalah soal nomor 1, yaitu analisis cost volume profit studi kasus dari PT Fresh Blend. Kita akan melihat bagaimana harga, biaya, volume mempengaruhi dari laba perusahaan atas komoditas yang dijual. Analisis CVP adalah alat penting dalam perencanaan laba. Dengan CVP, kita dapat mengetahui berapa margin kontribusi yang dihasilkan tiap unit produk, berapa titik impas atau break-even point, kemudian seberapa aman penjualan jika dibandingkan BEP melalui margin of safety, dan bagaimana perubahan volume penjualan berdampak pada laba melalui degree of operating leverage. Tujuannya adalah membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat terkait harga, strategi pemasaran, dan perencanaan produksi. Kemudian mari kita lihat data dari PT Fresh Blend yang tertera dari soal. Harga jual per botol sebesar Rp25.000 per botol, kemudian terdapat biaya variabel sebesar Rp15.000, kemudian ada biaya tetap per tahun sebesar 1,2 miliar, dan yang terakhir kapasitas produksi dari PT Fresh Blend sebanyak 200.000 botol per tahun. Yang kita lakukan pada langkah pertama yaitu perhitungan margin kontribusi dan BEP. Margin kontribusi per unit atau CM per unit sama dengan harga jual dikurang biaya variabel, yaitu Rp25.000 dikurangi Rp15.000 atau sama dengan Rp10.000 per unit. Artinya, setiap satu botol yang dijual menyumbang sebesar Rp10.000 untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Kemudian, untuk contribution margin ratio atau CM ratio, yaitu CM per unit dibagi dengan harga jual sama dengan 10.000 dibagi dengan 25.000 atau sebesar 40%. Ini menunjukkan bahwa 40% dari nilai penjualan adalah kontribusi. Kemudian yang ketiga adalah break even point atau titik impas. Penghitungannya dengan cara biaya tetap dibagi dengan CM per unit atau 1,2 miliar dibagi dengan 10.000 atau sama dengan 120.000 unit. BEP dalam rupiah berarti 120.000 unit dikali dengan 25.000, yang artinya Fresh Blend harus menjual 120.000 botol untuk mencapai nilai BEP, karena hasilnya tadi dari perhitungan adalah sebesar 3 miliar. Kemudian analisis dari penjualan 120.000 botol yang sama tepat dengan BEP, kita dapat menghitung dulu dari total contribution marginnya sama dengan 120.000 dikali dengan 10.000 atau sama dengan 1,2 miliar rupiah. Dengan laba operasinya, total contribution margin dikurangi dengan biaya tetap atau sebesar 0 rupiah. Margin of safety-nya berada pada 0%. Ini berarti perusahaan berada pada di garis aman yang sangat tipis, dikarenakan sedikit saja penurunan volume akan menyebabkan kerugian. Berikutnya kita akan menganalisis dua strategi pemasaran untuk meningkatkan laba dari penjualan PT Fresh Blend. Strategi A yang berupa promosi intensif, yaitu biaya iklan tambahan sebesar Rp300 juta dengan prediksi penjualan 140.000 botol. Kita dapat melakukan perhitungan dengan cara pertama, kita menghitung total contribution margin tadi sebesar 1,4 miliar dengan biaya tetap yang baru 1,5 miliar, yang berarti laba dari strategi A tersebut adalah minus Rp100 juta. Strategi A justru akan membuat perusahaan merugi karena kenaikan volume tidak menutupi biaya iklan yang besar.
Selanjutnya kita beralih ke strategi B, yaitu diskon harga. Harga jika turun menjadi Rp23.000, prediksi penjualannya berada pada 160.000 botol. Kemudian perhitungan baru untuk strategi B ini, CM per unit yang baru 23.000 dikurangi dari 15.000 sama dengan Rp8.000, dengan total CM sebesar Rp1.280.000.000. Kemudian labanya sebesar Rp80 juta. Kesimpulannya adalah, meski marginnya turun, peningkatan volumenya mampu menghasilkan laba positif, sehingga strategi B lebih menguntungkan dibandingkan strategi A. Kemudian langkah keempatnya adalah degree of operating leverage. DOL mengukur sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan. Cara penghitungnya adalah total contribution margin dibagi dengan laba operasi. Namun, pada 120.000 unit, laba operasinya sama dengan 0, sehingga DOL-nya tidak terdefinisi atau mendekati tak terhingga. Artinya, pada PEP, perusahaan berada dalam situasi risiko yang tinggi. Jika terdapat sedikit penaikan pada penjualan, labanya memang akan naik drastis. Namun, jika terdapat penurunan penjualan, perusahaan akan langsung merugi. Kesimpulan terakhir yang dapat saya ambil adalah, dari analisis CVP ini kita mendapatkan BEP Fresh Blend pada sejumlah 120.000 botol, kemudian menjual tepat pada BEP yang artinya dapat risiko tinggi. Kemudian strategi A tidak menguntungkan bagi perusahaan, sedangkan strategi B menghasilkan laba. Dan DOL pada BEP sangat sensitif, sehingga manajemen perusahaan harus berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan penjualan. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.